Halo, sahabat puter pelung semua. Salam Quackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan materi cara memilih puter pelung jantan dari ombyokan. Teman-teman semua, ketika kita membeli puter pelung yang masih dalam ombyokan, usianya belum dewasa, karena di dalam ombyokan biasanya usia mulai dari 1 bulan sampai 3,5 bulan biasanya. Nah, itu kadang kita dilematis di dalam memilih jantan dan betinanya. Nah, oleh karena itu, dasar dari pengalaman saya ingin memberikan referensi kepada teman-teman untuk bagaimana caranya memilih puter pelung jantan dari ombyokan. Teman-teman semua, di dalam kita memilih puter pelung jantan dari ombyokan, kita harus memahami ciri-ciri fisik yang ada dalam burung puter pelung usia ombyokan tersebut. Namun sebelum kita sampaikan ciri-cirinya, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita praktekkan memilih di kandang ombyokan saya ingin memberikan garis besar ciri-ciri puter pelung jantan yang masih usia ombyokan. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, bodi secara keseluruhan itu bodinya panjang teman-teman. Panjang itu beda dengan besar. Jadi salah kalau misalkan kita memilih yang jantan itu yang besar. Nah, itu sebenarnya salah. Tapi yang bodinya secara proporsinya itu lebih panjang. Maka dari itu kadang ada puter pelung yang betinanya justru lebih besar dibanding jantannya. Akan tetapi kalau kita pandang postur secara keseluruhan, yang jantan itu pasti lebih panjang bodinya teman-teman. Oke, dari yang pertama bodi secara keseluruhan lebih panjang. Kemudian yang kedua, kepala itu lebih besar, ya. Kepalanya lebih besar dari mulai parut sampai ke lehernya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, warna, ya, warnanya lebih terang. Jadi kalau puter pelung itu warnanya coklat, nah itu coklatnya keputih-putihan. Akan tetapi yang menonjol lebih terang itu juga hanya sebagian teman-teman, yaitu mulai dari kepala sampai leher dan dada, ya. Jadi bulu warna di kepala sampai leher itu lebih terang, sehingga coklatnya lebih ke putih-putihan. Itu yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, puter pelung dalam ombyokan ini jantan itu bisa dilihat dari kakinya teman-teman. Kakinya itu lebih besar sampai dengan ke jari-jarinya itu lebih panjang. Tuh, dibandingkan dengan puter pelung yang betina. Nah, kemudian kalau kita raba, supit udangnya itu lebih kaku, ya, lebih kaku atau lebih keras. Tidak tepat kalau supit udangnya lebih terbuka, lebih tertutup, itu juga kadang tidak tepat. Tapi yang lebih mendekati, lebih tepat adalah
kita rasakan dari supit udangnya itu lebih kaku dan keras, ya itu. Nah kemudian satu lagi itu ada ciri-ciri garis tengah paruh itu lurus dengan garis tengah mata. Nah itu ya, itu adalah ciri-ciri yang bisa kita pahami, dan insya Allah kalau kriterianya itu masuk kriteria itu, maka insya Allah akan jambreng. Oke teman-teman, kita praktekkan, kita lihat ke kandang ongjokan, kita cari burung yang kriterianya seperti itu. Oke, kita ikuti. Nah ini contoh burung-burung dalam ongjokan saya ya. Ini, nah kita akan pilih yang kriterianya seperti tadi teman-teman. Ya, kriterianya seperti tadi, yang kemungkinan besar itu adalah yang jantan. Nah, ini kita lihat teman-teman, nanti kita amati ya, kita amati, kemudian nanti kita ambil, kemudian kita jelaskan kembali ya. Nih, saya lihat-lihat dulu. Nah, kita ini ya. Nih, kita akan mengambil salah satu dari burung ini. Nah, ini kita sudah dapat teman-teman. Sudah dapat satu ya. Ini kita jelaskan di sini biar lebih enak ya. Nah, ini kita cocokkan dengan kriteria yang tadi kita jelaskan. Nah ini usianya masih 3 bulan aja, masih kurang teman-teman. Ini bulunya juga belum ganti semua ya, ini ganti ini termasuk kotor penuh yang bodinya sedang ya, bodinya sedang. Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah bodinya panjang teman-teman ya, dari leher sampai ke ini, sampai ke ekor, ini termasuk bodi yang panjang. Maka ini bisa dikatakan jantan teman-teman ya. Yang pertama bodinya panjang nih ya, tuh mantap. Nah kemudian yang kedua, kepalanya lebih besar teman-teman. Maksudnya lebih besar, ini kepalanya kelihatan bulat teman-teman. Jadi di sini tidak elips, tapi ini naiknya lebih tinggi, jadi lebih bulat ini kepalanya. Tuh. Kemudian warnanya itu lebih terang. Lebih terang maksudnya warna dari kepala sampai ke leher ini akan lebih putih-putihan dibanding di punggungnya ini lebih coklat. Ini bisa diperhatikan teman-teman itu ya. Walaupun ini masih usia muda, baru 3 bulan, nah tapi udah kelihatan itu ya. Jadi lebih terang sampai dengan lehernya. Oh, ciri yang ketiga. Nah kemudian kakinya teman-teman, kakinya itu lebih besar dan jarinya lebih panjang-panjang nih. Nah walaupun ini masih kecil ya, karena usia muda nih, kakinya udah bodi besar ini. Bentar. Nah nih kita balik aja. Nah ini jadi kaki lebih besar ya, dan jarinya juga panjang-panjang teman-teman. Nih ini kalau yang betina ini jarinya nggak sepanjang ini, tapi lebih pendek-pendek begitu. Nih ya, jadi ciri jantan. Tuh. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita raba ya, supit udang ini di sini teman-teman ya,
Nah, ini lebih kaku dan keras. Kaku dan keras ya. Jadi kalau masalah terbuka tertutup itu tidak menjamin. Tapi kalau kaku ya dan keras, ini pasti jantan. Itu, nah ini keras sekali ini. Kalau yang betina lentur ujungnya, ini keras. Nah ini ya, kupit udangnya, jadi kaku dan keras. Nah kemudian yang terakhir adalah ininya apa? Garis tengah ini apa? Dari cucuknya ya, ini menuju ke tengah mata, garis tengahnya itu ya. Jadi kalau betina biasanya garis tengah dari ini cucuknya ini di bawah mata, ini di tengah mata itu, dari paruhnya lah ya, garis tengah paruh pas di tengah mata, itu ciri-ciri jantan. Jadi intinya begitu teman-teman, untuk kita memilih puter pelung yang masih di kandang ombyokan, tetapi kita pilih yang jantan, itu yang seperti tadi saya sebutkan. Ini bulunya mudah ambrol kalau puter pelung dipegang teman-teman ya. Maka dari itu kita megangnya juga harus hati-hati supaya meminimalisir bulu yang ambrol atau yang rontok ini. Tapi karena ini juga sebenarnya sudah mulai mabung, sehingga bulu-bulunya sangat mudah sekali untuk lepas ini ya. Oke teman-teman, jadi intinya seperti itu cara memilih puter pelung jantan dari kandang ombyokan. Kiranya itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja Bersama Simbang Mandiri Raja Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.